Oke, selamat datang kembali di perkuliahan metode penelitian. Kalau pertemuan sebelumnya, kita sudah tuntas membahas penelitian kuantitatif, mulai dari variabel, sampel, instrumen, sampai pengujian hipotesis. Maka hari ini kita masuk ke metode berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu penelitian kualitatif, dan nanti akan dilanjutkan dengan penelitian R&D, Research and Development. Nah, ketiganya ini ada di buku yang sama ya, yaitu buku Sugiono yang tetap menjadi pegangan kita dalam mata kuliah metode penelitian. Nah, kalau kemarin di kuantitatif itu kita bahas dengan logika, dengan angka, dan dengan statistik. Maka hari ini kita akan masuk ke dunia yang lebih kontemplatif ya, lebih dalam, lebih manusiawi ya. Jadi siapkan aja diri kalian untuk masuk ke yang pertama, penelitian kualitatif. Langsung kita mulai. Oke, di sini. Pertanyaan pertama adalah apa itu penelitian kualitatif? Nah, di sini menurut Sugiono, penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, di sini ada satu kata penting yaitu makna. Apa itu makna? Makna itu di sini adalah bisa dikatakan sebagai jantungnya penelitian kualitatif ya. Bukan angka, bukan logika, bukan statistik, tapi makna, makna dari suatu fenomena. Nah, sekarang soal nama. Nama untuk penelitian kualitatif itu ada 5 di sini. Yang pertama itu adalah naturalistik ya. Dilakukan pada kondisi alamiah, natural setting. Jadi bukan di laboratorium. Kemudian di sini disebut etnografi, kenapa? Karena awalnya digunakan dalam penelitian antropologi budaya. Lalu disebut post-positivistik itu karena berlandaskan filsafat post-positivisme. Lawannya positivisme yang jadi dasar kuantitatif. Lalu disebut artistik, kenapa? Karena proses penelitiannya lebih bersifat seni, kurang terpola ya, tidak sekaku kuantitatif. Lalu bersifat interpretif itu karena data diinterpretasi berdasarkan makna konteks sosialnya. Jadi kalau kalian lihat istilah-istilah itu di jurnal atau proposal penelitian, itu semuanya merujuk pada satu hal yang sama yaitu penelitian kualitatif. Nah, sekarang kita lihat apa yang membedakan kualitatif secara karakteristik. Ada 6 ciri utama di sini. Yang pertama adalah kondisi alamiah. Penelitian dilakukan langsung ke sumber data. Peneliti adalah instrumen kunci atau human instrument. Jadi tidak ada simulasi, tidak ada kondisi buatan ya. Peneliti itu langsung terjun ke sumber datanya. Nggak ada kondisi buatan, nggak ada simulasi. Dan yang menarik itu adalah ternyata peneliti sendirilah yang menjadi instrumennya. Jadi peneliti kualitatif itu bukan sekedar orang yang menyebarkan angket, tapi dia yang turun langsung mengamati, merasakan, dan bertanya. Yang kedua adalah deskriptif. Data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar, bukan angka. Laporan penelitian sangat kaya deskriptif. Makanya laporan penelitian itu untuk yang kualitatif itu tebal dan kaya narasi karena penuh deskripsi tentang apa yang terjadi di lapangan. Yang ketiga itu menekankan proses, yaitu lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome yang dihasilkan. Jadi proses itu dianggap sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada produk atau outcome-nya. Yang keempat, analisis induktif. Nah, kalau kuantitatif itu kan deduktif ya. Kalau kualitatif itu induktif. Bedanya apa? Kalau deduktif pada kuantitatif, dia mulai dari teori, buat hipotesis, baru cari datanya. Itu kuantitatif. Gimana kalau kualitatif? Sebaliknya.
Jadi peneliti masuk ke lapangan dulu, kumpulkan data dulu sebanyak-banyaknya, baru dari situ dibangun sebuah teori. Kemudian yang kelima di sini menekankan makna ya. Makna adalah data yang sesungguhnya, data di balik yang tampak, bukan sekedar angka atau fakta. Nah, misalkan ada orang yang sedang menangis. Kuantitatif itu mungkin mencatat menangis sama dengan sedih. Tapi kualitatif akan bertanya lebih dalam. Kenapa ya dia menangis? Apakah dia memang sedih atau justru menangis karena bahagia atau karena stres? Nah, itu yang dicari dalam kualitatif. Yang keenam di sini intensif dan mendalam. Peneliti berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati, melakukan analisis reflektif ya terhadap semua hal yang ditemukan di lapangan. Nah, enam karakteristik inilah yang membuat kualitatif berbeda secara fundamental dari kuantitatif. Nah, kemudian di sini ada perbedaan aksioma dasar kualitatif dan kuantitatif. Ini slide yang agak filosofis ya, tapi penting karena menjadi pandangan dasar dari pondasi masing-masing metode. Kita bahas ya. Di sini ada 5 aksioma. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sifat realitas. Kalau kuantitatif itu dapat diklasifikasikan konkret, teramati, terukur. Kalau kualitatif itu ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Yang kedua, hubungan peneliti. Kalau kuantitatif itu independen ya. Artinya peneliti dengan yang diteliti itu, dengan yang diteliti itu menjaga jarak agar bersifat independen. Makanya kuantitatif itu sering tidak kenal siapa responden yang mengisi kuesionernya. Sebaliknya kalau kualitatif itu justru mengharuskan peneliti berinteraksi secara intensif dengan sumber datanya ya. Peneliti itu harus akrab, membangun kepercayaan supaya mendapat informasi yang mendalam dan jujur. Yang ketiga, hubungan antar variabel. Kalau kuantitatif itu sebab akibat ya. Jadi kuantitatif itu melihat hubungan yang satu arah, sebab akibat X mempengaruhi Y. Kalau kualitatif itu timbal balik. Apa? Artinya kalau X bisa mempengaruhi Y, maka Y juga bisa mempengaruhi X gitu. Yang keempat, kemungkinan generalisasi. Kalau kuantitatif itu cenderung membuat generalisasi populasi. Kalau kualitatif itu tidak membuat generalisasi dalam arti itu, tapi hasilnya bisa ditransfer ke tempat lain yang konteksnya nggak jauh berbeda ya. Istilahnya adalah transferability. Yang kelima, peranan nilai. Kalau kuantitatif itu berusaha bebas nilai atau cenderung bebas nilai, value free. Kalau kualitatif sebaliknya, yaitu terikat nilai peneliti dan sumber data. Nah, 5 aksioma ini menjelaskan mengapa kuantitatif dan kualitatif itu bukan sekedar beda teknik, tapi beda cara pandang juga terhadap dunia. Nah, kemudian kapan kita menggunakan penelitian kualitatif? Nah, di sini kita memberikan tuh ada 6 kondisi ya, 6 kondisi yang paling relevan. Pertama yaitu ketika masalah belum jelas, ketika masalah penelitian belum jelas, masalah masih remang-remang atau gelap, perlu eksplorasi mendalam di lapangan. Jadi kalau kalian belum tahu persis apa masalahnya, masih remang-remang, abu-abu, belum jelas, itu cocok sekali tuh untuk penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif akan masuk ke lapangan dulu, melakukan apa yang disebut grand tour question. Apa itu? Pertanyaan umum yang luas sampai masalahnya terbentuk dengan jelas. Yang kedua adalah memahami makna, ya. Data sosial di balik yang tampak. Setiap ucapan dan tindakan memiliki makna yang tersembunyi. Ini memahami makna ini untuk apa ya? Untuk karena gejala sosial itu sering tidak bisa dipahami hanya dari yang terlihat. Nah, di sini dalam buku ini Sugiono itu memberikan contoh yang menarik. Jadi misalnya suami yang sering mencium istrinya. Kuantitatif itu bisa mengukur berapa kali sehari. Tapi apakah frekuensi ciuman itu benar-benar mencerminkan kasih sayang? Bisa jadi sebaliknya.
Nah, menurut kualitatif itu malah perlu dipertanyakan makna di balik perilaku itulah yang dikejar, yang dicari. Yang ketiga, memahami interaksi sosial. Nah, di sini interaksi kompleks hanya bisa diurai dengan ikut berperan serta dan wawancara mendalam, ya. Jadi perlu peneliti yang terlibat langsung, ikut merasakan dan mengurai benang-benang hubungan yang ada. Yang keempat, memahami perasaan orang, ya. Ini sangat relevan, misalnya untuk penelitian di bidang pendidikan, kesehatan, atau konseling. Karena perasaan seseorang itu tidak bisa ditangkap hanya dengan checklist, ya. Yang kelima, mengembangkan teori. Kalau kuantitatif itu menguji teori yang sudah ada, kalau kualitatif justru dipakai untuk membangun teori. Membangun grounded teori dari data lapangan, bukan menguji teori yang sudah ada, ya. Keenam itu memastikan kebenaran data yang sulit dipastikan lewat cara lain. Di sini triangulasi berganda memastikan kebenaran data sosial yang sering sulit dipastikan. Nah, dengan teknik triangulasi itu mengecek data dari berbagai sumber dan berbagai cara. Kualitatif bisa memastikan kebenaran fenomena yang sifatnya kompleks dan tidak kasat mata. Jadi intinya kalau fenomena yang kalian teliti itu belum jelas, kompleks, penuh makna, dan butuh pemahaman mendalam, maka pilih kualitatif. Nah, kemudian di sini proses penelitian kualitatif. Nah, ini penting ya. Kalau kuantitatif itu kan linear, langkah 1, 2, 3 selesai. Maka kualitatif itu bersifat sirkuler, berulang-ulang, bukan linear. Dan itu bukan kelemahan, yaitu emang karakteristik dari penelitian kualitatif. Misalkan analogi yang pas itu seperti orang mau piknik. Nah, sebelum berangkat, kamu tuh kan pasti tahu ya mau pergi kemana. Tapi kamu belum tahu pasti apa yang akan kamu temukan di sana. Kamu baru tahu setelah sampai dan mengalaminya sendiri. Nah, prosesnya di sini ada 3 tahapan besar. Tahap pertama disebut deskripsi atau grand tour. Di sini peneliti itu masuk ke konteks sosial. Ada tempat, aktor, aktivitas, dan mulai mengamati dan mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Data di tahap ini masih banyak, bervariasi, dan belum tersusun secara jelas. Yang kedua adalah tahap reduksi atau fokus. Dari semua data yang terkumpul, peneliti mulai memilih nih mana yang penting, mana yang menarik, mana yang relevan, kemudian memfokuskan pada masalah yang tertentu ya, disortir. Jadi ibaratnya dari sekian ratus gambar yang difoto waktu piknik, sekarang dipilih hanya yang paling bermakna. Tahap ketiga itu tahap seleksi atau selection. Di sini peneliti sudah mulai mengurai fokus yang sudah ditetapkan menjadi semakin rinci. Ya, sudah melakukan analisis mendalam, menemukan tema dan konstruksi makna. Kemudian mengkonstruksi data menjadi hipotesis atau ilmu baru. Ya. Dan ingat ketiga tahap ini itu tidak bisa dilakukan sekali lalu selesai. Peneliti bisa bolak-balik dari satu tahap ke tahap lain sampai data benar-benar jenuh, yaitu sampai tidak ada lagi informasi baru yang muncul. Kemudian teknik pengumpulan data kualitatif. Kalau di kuantitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah kuesioner, maka di kualitatif ada 4 teknik utama di sini. Partisipan, in-depth, dokumentasi, dan triangulasi. Pertama adalah observasi partisipan. Jadi peneliti tidak hanya duduk dan mengamati dari luar, tapi ikut terlibat langsung dalam aktivitas objek, ya. Misalnya meneliti budaya kerja di suatu perusahaan. Berarti peneliti bisa ikut bekerja di sana selama beberapa waktu, bukan cuma untuk datang mewawancarai karyawan. Ada observasi yang terstruktur, ya. Ada yang tidak. Ada yang penelitiannya berperan aktif, ada yang tidak. Yang kedua adalah in-depth interview atau wawancara mendalam. Ini bukan wawancara yang biasa jawabannya tuh ya atau tidak, tapi ini wawancara yang biasa berlangsung berjam-jam dengan pertanyaan yang terbuka, yang terstruktur, ya, yang mendalam, yang mengajak narasumber untuk bercerita,
merefleksikan pengalaman, dan mengungkap hal-hal yang tidak terlihat di permukaan. Untuk itu, peneliti perlu support, hubungan yang akrab, dan saling percaya dengan narasumber. Yang ketiga adalah dokumentasi. Segala bentuk dokumentasi yang relevan itu bisa menjadi sumber data, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, dokumen resmi, artefak, karya tulis, dan surat-surat. Yang keempat, triangulasi atau gabungan. Ini bukan teknik tersendiri ya sebenarnya, tapi gabungan dari berbagai teknik dan sumber data. Jadi peneliti nggak hanya mengandalkan satu sumber, tapi ngecek data dari berbagai sudut untuk memastikan data yang diperoleh itu benar-benar bisa dipercaya untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Nah, perbedaan paling mencolok dari kuantitatif itu instrumen utamanya bukan kuesioner, tapi peneliti itu sendiri. Itulah kenapa peneliti kualitatif sebagai human instrument, dan karena itu pula kualitas seorang peneliti kualitatif sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Seperti itu. Kemudian analisis data kualitatif ada Miles dan Haberman. Nah, setelah data terkumpul, bagaimana cara menganalisisnya? Nah, ada beberapa model dan yang paling banyak digunakan adalah model Miles dan Haberman ya. Yang pertama modelnya adalah data reduksi, yang kedua data display, kemudian conclusion drawing. Nah, jadi Miles dan Haberman ini itu menyebut analisis data kualitatif sebagai proses yang terus-menerus, tidak menunggu data selesai dikumpulkan semua baru dianalisis. Sejak data pertama masuk, analisis sudah dimulai. Ini berbeda dengan kuantitatif yang menganalisis setelah semua data yang terkumpul. Modelnya itu ada tiga di sini, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah data reduksi atau reduksi data. Dan ini adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, membuang yang tidak perlu, memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Yang kedua adalah data display, penyajian data. Jadi data yang sudah direduksi itu disajikan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Yang ketiga itu conclusion drawing, penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan awalnya itu masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat. Bila didukung bukti valid dan konsisten saat kembali ke lapangan, maka kesimpulan menjadi kredibel. Dan ingat, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa berupa temuan yang sama sekali baru, sebuah deskripsi tentang sesuatu yang sebelumnya masih abu-abu, atau bahkan sebuah hipotesis atau teori yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ketiga komponen ini itu bergerak secara interaktif dan berulang, bukan satu arah dari atas ke bawah. Kemudian ada analisis data kualitatif untuk model Spreadley, ya, yang pendekatannya itu lebih ke tradisi etnografi. Ada 12 tahapan di sini dan ini tampak banyak, tapi sebenarnya sangat logis kalau kita ikuti alurnya. Dimulai dari memilih situasi sosial, tempat, aktor, aktivitasnya. Kemudian peneliti akan melakukan observasi partisipan ya, mencatat hasilnya, lalu melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran secara umum ya. Dari situ mulai dilakukan analisis domain. Nah, yang kelima analisis domain. Mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori besar. Misalnya meneliti sekolah, domainnya bisa berupa jenis kegiatan belajar, jenis interaksi guru-murid, jenis masalah disiplin, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, observasi terfokus, lalu menganalisis taksonomi ya, menjabarkan kategorinya, lalu observasi terseleksi, yang kesembilan analisis komponensial, 10 analisis tema budaya, 11 temuan budaya, 12 menulis laporan ya. Jadi hasilnya adalah temuan budaya yang kemudian dituangkan dalam laporan etnografi.
Intinya model ini itu mengajarkan kita untuk bergerak dari yang umum ke yang semakin spesifik. Seperti menyelam semakin ke dalam, semakin jelas apa yang ada di bawah permukaan. Kemudian di sini ada validitas dan keabsahan data kualitatif. Bagaimana kita tahu bahwa temuan peneliti kualitatif itu bisa dipercaya? Nah, di sini kalau kuantitatif itu ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau kualitatif yang diuji bukan instrumennya tapi datanya langsung. Nah, di sini ada 4 aspek keabsahan data dan masing-masing itu punya padanan istilah dari penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah kredibilitas. Ini padanannya validitas internal di kuantitatif. Pertanyaannya adalah apakah data yang kita temukan benar-benar mencerminkan kenyataan yang terjadi? Cara mengujinya, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Yang kedua adalah transferability, ya. Padanannya validitas eksternal atau generalisasi. Nah, di kualitatif itu tidak ada klaim generalisasi ke populasi luas, tapi hasil penelitian bisa ditransfer ke konteks lain yang kondisinya tidak jauh berbeda. Caranya, peneliti harus menulis laporan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya agar pembaca dapat mengaplikasikan di konteks lain. Yang ketiga adalah dependability. Padanannya reliabilitas, ya. Artinya proses penelitian harus bisa diaudit. Peneliti itu harus mampu menunjukkan jejak seluruh aktivitas lapangannya. Dari menentukan fokus, mengumpulkan data, sampai menganalisis. Kalau peneliti nggak bisa menunjukkan jejak itu, maka dependabilitasnya itu diragukan. Yang keempat adalah konfirmabilitas, ya. Padanannya objektivitas. Hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian menguji apakah hasil dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Jadi ingat, ini bukan 4 hal yang terpisah-pisah, semuanya saling terkait dan harus dipenuhi bersama-sama agar sebuah penelitian kualitatif dianggap absah dan valid. Oke, kemudian di sini dari 4 uji keabsahan tadi, yang paling sering digunakan itu adalah triangulasi dalam uji kredibilitas. Ini yang akan lebih kita bahas secara mendalam. Nah, triangulasi itu secara sederhana adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Tujuannya untuk memastikan data kita itu kredibel. Ada 3 jenis triangulasi. Yang pertama, triangulasi sumber. Jadi kita mengecek data dari beberapa sumber berbeda. Contoh, data tentang gaya kepemimpinan dicek ke bawahan, atasan, dan teman kerja. Data tidak dirata-rata tetapi dideskripsikan dan dikategorisasikan. Yang kedua, triangulasi teknik, yaitu kita mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal, data dari wawancara dicek dengan observasi dan dokumentasi. Jika berbeda, maka diskusi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran. Yang ketiga, triangulasi waktu. Waktu itu mempengaruhi kredibilitas, ya, berpengaruh pada kualitas data. Nah, orang yang diwawancari pagi hari saat masih segar, belum banyak masalah, masih fresh, cenderung memberikan data yang lebih valid dibanding sore hari saat sudah kelelahan. Jadi peneliti perlu mengecek data di waktu dan situasi yang berbeda. Nah, praktisnya, saat kalian menulis bab metodologi penelitian kualitatif, wajib cantumkan triangulasi jenis apa yang kalian gunakan. Itu salah satu yang selalu diperiksa penguji. Nah, di sini kita masuk ke proposal penelitian kualitatif, ya. Ini yang sangat relevan ketika kalian menyusun skripsi atau tesis dengan metode kualitatif. Proposal kualitatif itu bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti di lapangan. Masalah, fokus, dan metode bisa berubah sesuai kondisi aktual di lapangan. Itu ya, itu yang harus kalian ingat.
Jadi berbeda sekali dengan kuantitatif yang sudah baku dari awal. Kalau kualitatif itu masalah, fokus, bahkan metodenya bisa berkembang dan berubah setelah peneliti masuk ke lapangan. Gitu. Nah, strukturnya di sini ada 3 bab utama. Bab 1 pendahuluan, isinya apa aja? Ada latar belakang, mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Ada fokus penelitian ya, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bab kedua itu kajian pustaka. Nah, di sini itu bukan deskripsi teori yang panjang seperti di kuantitatif. Yang ditulis adalah deskripsi konseptual fokus penelitian, ya. Hasil penelitian yang relevan dan proposisi atau argumen teoritis yang mendasari penelitian. Literatur di kualitatif itu bersifat sementara, bukan pegangan utama yang kaku. Bab 3 itu metode penelitian. Di sini peneliti menjelaskan nih pendekatan apa yang dilakukan, di mana penelitian dilakukan, siapa instrumen penelitiannya, yang jawabannya adalah peneliti itu sendiri ya. Teknik pengumpulan datanya seperti apa, teknik analisis datanya juga, dan bagaimana menguji keabsahan data. Nah, satu hal yang membuat banyak mahasiswa kaget, di proposal kualitatif itu tidak ada hipotesis. Justru kualitatif itu bertujuan untuk menemukan hipotesis, bukan untuk mengujinya. Gitu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.